Mobil Reza berhenti tepat di depan sebuah villa tua bercat hijau pucat. Letaknya agak masuk ke dalam, di pinggir jalan sempit yang membelah kebun teh. Udara dingin menusuk meskipun matahari masih tinggi. Pemandangan sekitarnya luas dan tenang, hanya terdengar suara angin menyentuh daun-daun. "Ini dia villanya," kata Reza sambil turun dari mobil. Ia paling tua di antara mereka berlima, sedikit perfeksionis, dan suka jadi pengatur rencana. Gilbert turun sambil menguap. "Serius ini villa? Kok lebih mirip rumah tinggal pensiunan?" "Aku suka, sepi," ujar Andam pelan. Ia memang tipe yang pendiam dan sensitif. Kadang terlalu peka sama suasana. Tari dan Niken menyusul turun. Tari orangnya tenang, tapi cepat curiga kalau suasana berubah. Niken lebih ceria dan suka dokumentasiin momen buat media sosial. "Katanya ini villa lama, tapi bersih kok," ucap Niken sambil mengambil video pendek dari depan gerbang. Pintu dibuka. Ruang tamunya luas, dengan sofa kayu tua dan karpet yang agak pudar warnanya. Ada aroma kayu dan debu, tapi tidak mengganggu. Dapurnya sederhana, lengkap dengan perabot lawas. Kamar-kamarnya berjejer di lorong belakang, total 4 kamar. Tari dan Niken sekamar. Gilbert ambil kamar paling ujung. Reza dan Andam masing-masing di kamar tengah. "Tempatnya enak, besok kita bisa jalan ke kebun teh," ujar Reza sambil membuka koper. Andam diam saja. Di dalam kamarnya, jendela besar menghadap ke arah lereng. Udara masuk bebas. Ia sempat menatap langit-langit kamar, lalu duduk di ranjang. Matanya sempat tertarik pada satu lukisan tua tergantung di dinding, gambar pintu kayu dengan kunci menggantung di tengah. Malamnya, mereka makan bersama di dapur. Masak sendiri, tertawa, main kartu. Villa terasa nyaman meskipun lampunya tidak terlalu terang. Angin sesekali masuk dari sela-sela jendela, membuat tirai bergerak pelan. "Nanti jangan lupa, kunci semua pintu," kata pemiliknya. "Sini rawan angin besar malam-malam," ucap Reza. "Aku bakal settle kamera buat time-lapse malam ini," kata Niken sambil menyiapkan tripod kecil di pojok ruang tamu. Menjelang tidur, suasana jadi makin sunyi. Tidak ada suara kendaraan atau tetangga. Hanya hembusan angin dan sedikit suara gesekan dahan. Andam terbangun sekitar tengah malam. Ia merasa seperti ada yang memanggil dari balik pintu. Ia duduk, menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Perlahan, terdengar seperti ada ketukan pelan. Sekali, 2 kali, lalu diam. Andam menahan napas. Ia memejamkan mata, berharap itu hanya mimpi. Lalu, samar-samar, seperti ada suara logam diseret di lantai luar kamar. Tangannya dingin. Ia membuka matanya perlahan. Tidak ada apa-apa, tapi jantungnya berdetak keras. Adam merasa berat untuk bernapas. Dadanya sesak, tenggorokannya kering. Udara kamar terasa dingin dan lembab. Ia duduk di ranjang, lalu menoleh ke arah jendela yang tertutup rapat. Langit masih gelap. Ia berdiri, berjalan pelan ke pintu. Saat hendak memutar gagang, pintunya tidak bisa dibuka. Terkunci dari dalam. Padahal ia yakin tidak pernah menguncinya semalam. "Reza?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban dari luar. Ia mencoba membuka lagi, tetap tidak bisa. Ia menunduk, memperhatikan lubang kunci yang tampak tua. Diam beberapa saat, lalu duduk kembali di ranjang. Sementara itu, Tari terbangun karena ingin ke kamar mandi. Ia berjalan pelan melewati lorong menuju dapur. Lampu lorong menyala redup. Ketika melewati kamar Andam, langkahnya terhenti. "Kenapa bau besi?" gumamnya sambil mengendus pelan. Ia mendekat ke dinding. Bau itu seperti karat, tidak terlalu kuat, tapi terasa menusuk. Tari mengintip ke sela pintu Andam, lalu mengetuk. "Andam, masih bangun?" Dari dalam terdengar suara pelan. "Aku nggak bisa buka pintunya." Tari mencoba memutar gagang pintu dari luar. "Kayak dikunci, Dam, tapi ini dari dalam." "Iya, aku juga nggak ngunci apa-apa." Gilbert keluar dari kamarnya sambil menggosok mata.
"Kenapa sih rame-rame jam segini?" Tari menoleh. "Pintu Andam nggak bisa dibuka. Kayak terkunci dari dalam." Gilbert berjalan santai mendekat. "Udah, bangunan tua. Kadang kayunya ngembang atau ngerapet sendiri. Sini gue coba." Gilbert dorong pintu pelan, lalu sedikit menendang bagian bawahnya. Setelah beberapa kali mencoba, pintunya terbuka dengan suara gesekan halus. Tidak ada yang aneh terlihat dari dalam kamar. Hanya Andam yang berdiri diam, menatap lantai. "Lu ngapain sih bisa kekunci gitu?" tanya Gilbert. "Gak tahu, tiba-tiba aja gak bisa dibuka." Reza menyusul dari arah dapur sambil menguap. "Ada apa?" Tari menjelaskan singkat. Reza cuma mengangguk. "Hati-hati aja, kadang pintu tua suka nyangkut." Mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Tapi Andam tidak tidur lagi. Ia hanya duduk sambil memandangi jendela. Beberapa jam kemudian, Niken menyiapkan kamera kecilnya di ruang tamu. Ia mencoba merekam suasana villa untuk konten sore nanti. Tari duduk di sofa sambil merapikan rambut. "Kamu yakin kita upload suasana villa juga?" tanya Tari. "Buat vibe aja. Tuh, background kebun tehnya bagus," jawab Niken. Saat kamera menyala dan Niken mengecek hasil rekaman di layar kecil, ia berhenti. Barusan itu apa ya?" gumamnya. "Apa?" tanya Tari. Niken mengulang klip pendek. Di cermin hias yang tergantung di dinding ruang tamu, ada bayangan putih muncul sebentar. Seperti sosok berdiri di belakang sofa, diam. Niken memelototi layar. Bayangan itu hanya muncul sekitar 1 detik. Tari ikut melihat. Mungkin pantulan lampu. Niken mengangguk pelan, meski wajahnya ragu. Bisa jadi. Mereka berdua tidak membahasnya lebih jauh, tapi Niken menyimpan file itu dan tidak menghapusnya. Sore menjelang malam, mereka semua duduk di teras sambil minum teh. Suasana di luar hening. Kabut mulai turun perlahan dari arah kebun. Andam tidak banyak bicara. Sekali-kali ia melirik ke arah lorong kamar, lalu ke langit yang mulai gelap. "Besok kita ke air terjun aja yuk," ujar Reza mencoba mencairkan suasana. Tari dan Gilbert menyambut ide itu. Tapi Andam tidak menjawab. Dalam pikirannya, ia masih memikirkan kenapa pintu itu bisa terkunci sendiri. Dan kenapa semalam ia merasa seperti sedang diawasi. Andam duduk di lantai kamar sambil menyusun ulang isi tasnya. Setelah semalam pintu kamar terkunci sendiri, ia merasa tidak nyaman. Saat hendak menyimpan tas ke kolong ranjang, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia menarik benda itu keluar. Sebuah kunci tua, berkarat, dengan kepala berbentuk bulat pipih. Besinya tampak kusam dan berdebu. Seperti sudah lama tertinggal. Gagangnya sedikit bengkok. Andam menatapnya lama. Ia tidak tahu kenapa benda itu ada di sana. Tidak ada pemilik villa yang pernah menyebut soal kunci cadangan. Dan ia yakin tidak ada yang meletakkannya sebelumnya. Ia menggenggam kunci itu, lalu menyelipkannya ke dalam saku jaket. Ia memilih tidak memberitahu siapapun. Di ruang tengah, Reza duduk sendiri membaca buku panduan wisata sekitar. Gilbert sedang di dapur membuat kopi. Tari dan Niken naik ke lantai atas untuk mengambil foto dari balkon kecil. "Tempat ini kayak nggak habis-habis ya ruangannya," komentar Tari sambil menengok lorong ke arah gudang. Niken mengangguk. "Aku belum berani ke loteng. Tangga kayunya kelihatan rapuh banget." Sore menjelang malam, kabut kembali turun. Mereka semua berkumpul di ruang tamu. Niken memutar beberapa video yang ia rekam sebelumnya, mencoba mengecek apakah bayangan di cermin kemarin muncul lagi. Tidak ada yang aneh malam itu. Setelah makan malam, satu persatu masuk ke kamar. Andam kembali menyendiri, duduk di ranjang sambil menatap kunci di tangannya. Ia sempat berpikir untuk mengembalikannya ke kolong tempat ia temukan. Tapi entah kenapa, ia enggan. Reza keluar ke beranda belakang untuk merokok. Ia menikmati udara dingin malam. Dari tempatnya berdiri, jendela dapur terlihat jelas. Lampunya menyala,
tapi tidak ada orang di dalam. Pandangan Reza tertarik keluar jendela sebelah kanan. Di luar, di antara semak dan pagar pendek, ia melihat sosok putih berdiri diam. Tidak bergerak, ia menyipitkan mata. Sosok itu seperti berdiri sambil memegang sesuatu di depan dada. Reza mundur setapak. Ia mengucek mata, lalu melihat lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Gilbert muncul dari dalam. Ngerokok sendirian? Dingin banget. Barusan gue lihat orang berdiri di luar situ, kata Reza menunjuk ke arah jendela. Orang? Siapa? Gak tahu, tingginya kayak kita, tapi putih semua. Mungkin pantulan aja. Gilbert tidak terlalu menanggapi. Reza hanya diam. Ia masuk kembali ke villa. Di lorong menuju kamar, suasana mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu menyala redup, bau apek tipis terasa. Saat Reza hendak membuka pintu kamar, ia sempat mendengar suara bisikan pelan dari arah belakang. Kuncinya ada di sini. Ia menoleh cepat, tidak ada siapapun. Reza mempercepat langkah, masuk ke kamar, lalu mengunci pintu. Andam terjaga hingga lewat tengah malam. Ia masih memandangi kunci tua itu. Saat menoleh ke arah pintu, ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di baliknya. Tari terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti langkah pelan dari atas plafon. Langkah itu lambat, bergeser dari satu titik ke titik lain, lalu berhenti. Sesekali terdengar bunyi kayu seperti bergeser atau tertekan. Ia menoleh ke arah Niken yang masih tertidur. Udara kamar terasa dingin. Tanpa suara, Tari duduk dan menunggu, berharap suara itu berhenti. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar lagi. Kali ini disertai suara seperti engsel pintu lama yang bergerak. Tari menarik selimut. Ia tidak berani keluar kamar. Pagi menjelang, semua berkumpul di ruang makan. Gilbert membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. Tari duduk sambil memegang gelas teh. Wajahnya lelah. Semalam aku dengar suara dari atas, ucapnya. Reza meletakkan sendok. Dari plafon? Iya, kayak orang jalan pelan. Terus, kayak ada pintu dibuka. Gilbert mengangkat alis. Villa ini nggak ada lantai 3 kan? Ada loteng, tapi dikunci, jawab Reza. Waktu masuk kemarin, aku lihat tangganya di ujung lorong. Tambah Niken. Mereka berdiri dan menuju ke ujung lorong. Di atas plafon ada pintu loteng berbentuk persegi, dengan tuas kayu kecil dan tangga kayu lipat yang menempel di dinding. Debu di lantai sekitarnya tampak terganggu. Ada jejak samar seperti sepatu yang baru menapak. Andam berdiri agak jauh, memperhatikan dari belakang. Ada yang naik ke atas? Tanya Reza. Kayaknya nggak ada, jawab Tari. Tapi jejaknya itu nggak mungkin hewan. Terlalu besar. Saat mereka sedang memperhatikan jejak debu itu, terdengar suara dari luar. Seorang pria tua membawa 2 kantong plastik berisi sayuran berhenti di pagar villa. Reza menghampiri dan membuka pagar. Pagi, Pak, sapa Reza. Pria itu mengangguk, wajahnya keriput dan rambutnya sudah putih. Ia memakai jaket tipis dan sarung. Baru pertama kali nginep di sini? Tanya pria itu. Iya Pak, kami 5 orang. Pria itu tersenyum kecil. Nama saya Rasmin, saya tinggal di bawah sana. Dulu saya pernah bantu-bantu bersihin villa ini. Reza menjawab sopan. Wah, cocok kalau begitu. Ini tempatnya lumayan sepi ya Pak. Pak Rasmin menatap ke arah bangunan villa. Matanya tampak ragu. Kalau boleh saran, jangan terlalu lama di sana malam-malam. Kadang ada yang gak suka kalau suasananya terlalu ramai. Reza menoleh ke belakang. Tari dan yang lain masih di dekat tangga loteng. Maksudnya gimana Pak? Pak Rasmin tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan pergi. Reza berdiri diam cukup lama. Kata-kata itu membuat pikirannya tidak tenang. Malam datang cepat. Kabut mulai turun sejak sore. Mereka semua mengunci kamar lebih awal. Jam menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Andam terbangun lebih dulu.
Ia mendengar suara pintu berderit. Ia menoleh. Pintu kamarnya terbuka perlahan. Ia berdiri dan keluar ke lorong. Lampu lorong masih menyala. Pintu kamar Reza juga terbuka. Ia melangkah pelan. Semua kamar terbuka. Di ujung lorong, tangga kayu menuju loteng juga sedikit bergeser. Seperti baru dipakai. Andam menahan napas. Ia berdiri lama di lorong, memandangi kunci tua yang masih ia simpan di saku jaketnya. Pagi itu dapur villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut belum sepenuhnya terangkat. Andam duduk sendirian di meja makan, menatap cangkir yang belum ia isi. Kunci tua masih disimpan di saku jaketnya, tapi semalam ia sempat mendengarnya bergetar sendiri tanpa sebab. Ia tidak berani mengecek. Niken masuk, lalu membuka lemari atas untuk mengambil teh. Saat membuka laci kecil di bawah meja dapur, ia menemukan sesuatu. Ini ada buku, ucapnya sambil menarik benda tebal berdebu dari dalam laci. Gilbert yang baru masuk ikut mendekat. Catatan lama, Niken membolak-balik halaman depan. Kertasnya kekuningan. Tulisan tangan memenuhi hampir setiap lembar. Di halaman pertama ada tulisan, Minto penjaga villa. Mungkin ini penjaga villa yang dulu pernah kerja di sini, ujar Niken. Reza datang sambil membawa roti. Lihat apaan? Catatan orang namanya Pak Minto. Dia pernah jaga villa ini. Kayaknya. Mereka mulai membaca beberapa lembar pertama. Isinya sederhana. Catatan harian. Tanggal-tanggal tidak terlalu jelas, tapi isinya menceritakan rutinitas menjaga villa. Menyapu, mengganti spray, dan menunggu tamu. Namun, semakin ke belakang, isi tulisannya berubah. Tamu-tamu kali ini aneh. Mereka minum-minum sampai pagi. Mereka tidak sopan. Aku tidak boleh masuk. Mereka bilang aku ganggu. Mereka suruh aku naik ke loteng. Mereka bilang cuma sebentar. Reza membalik ke halaman terakhir. Tulisannya tidak rapi, terputus-putus, dan seperti ditulis tergesa-gesa. Mereka mengunciku. Aku dengar mereka tertawa dari bawah. Aku haus. Gilbert menutup buku perlahan. Ini serius? Andam hanya menatap buku itu tanpa berkata apa-apa. Ia merasa dadanya berat dan pikirannya langsung mengarah ke kunci yang ia simpan. Tari masuk ke dapur sambil menggosok lengan. Kenapa semua pada diam? Niken menjelaskan singkat. Tari ikut membaca halaman terakhir, lalu berdiri tanpa berkata apa-apa. Sore menjelang malam, hujan turun ringan. Mereka mengurung diri di dalam villa. Telepon genggam tidak bisa menangkap sinyal, dan TV hanya menunjukkan layar hitam. Niken memeriksa kembali beberapa hasil rekaman kamera. Ia mulai mengedit video pendek di laptop sambil duduk di ruang tamu. Tari duduk di sofa. Gilbert tidur-tiduran di karpet. Lampu lorong menyala redup. Jendela-jendela tertutup rapat. Suasana terasa hampa. Tiba-tiba Niken menoleh ke arah lorong. Ia sempat berpikir ada yang berdiri di sana. Ia fokus lagi ke layar laptop, lalu menoleh sekali lagi. Di ujung lorong, tepat di depan kamar Andam, terlihat sosok putih berdiri tegak. Diam, menghadap ke pintu kamar Andam. Niken membeku di tempatnya. Matanya tidak lepas dari sosok itu. Bentuknya tinggi, seluruh tubuhnya terbungkus kain putih. Tidak bergerak sedikit pun. Nick, bisik Tari yang melihat wajah temannya tegang. Kenapa? Niken menunjuk ke lorong. Tari menoleh cepat, tapi sosok itu sudah tidak ada. Ada yang berdiri di sana tadi, ujar Niken dengan suara gemetar. Gilbert bangun. Apa? Pocong, berdiri di depan kamar Andam. Reza keluar dari kamarnya dan menatap mereka bertiga. Kalian ngomong apa sih? Tari menjelaskan singkat. Reza hanya menghela napas. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Mungkin cuma bayangan. Tapi malam itu, semua tidur dengan pintu kamar terkunci. Lampu dibiarkan menyala, dan Andam tidur sambil menggenggam kunci tua di dalam selimut. Reza terbangun dari tidurnya. Dahi dan punggungnya basah.
Ia duduk pelan, mencoba mengatur napas. Mimpi yang barusan ia alami terasa sangat nyata. Seseorang berdiri di depan pintu kamarnya. Sosok putih, tinggi, diam, wajahnya gelap. Di dadanya tergenggam sebuah kunci berkarat. Pagi harinya saat sarapan, Reza menatap kosong ke arah gelasnya. "Kamu mimpi aneh juga?" tanya Tari. Reza menoleh. "Kamu juga?" Tari mengangguk. "Semalam, ada pocong berdiri di depan pintu kamar. Dia nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri bawa kunci." Niken menambahkan, "Aku mimpi sama persis 2 malam berturut-turut." Gilbert ikut menimpali. "Gua juga." Andam tidak ikut bicara. Ia hanya duduk di kursi dapur, menatap jendela kecil yang tertutup tirai. Setelah mereka bubar, Andam tetap di dapur. Tangannya memainkan kunci tua yang selalu ia bawa. Matanya kosong. Sudah beberapa malam ia tidak benar-benar tidur. Sore menjelang, cuaca mendung. Angin mendorong ranting ke arah jendela. Listrik padam sekitar pukul 8 malam. Lampu villa mati total. Reza mengambil senter dari koper, lalu menyalakannya. Ia berjalan ke ruang tamu. "Niken, kamu taruh lilin di mana?" tanya Reza. "Di dapur, di rak atas," jawab Niken. Reza menuju dapur, melewati tangga kayu yang menuju ke lantai atas. Saat ia menyorotkan senter ke bawah tangga, langkahnya terhenti. Ada yang berdiri di sana. Sosok putih, bungkus kainnya longgar. Kepalanya miring ke kanan, wajahnya tidak tampak jelas, tapi gelap seperti terbakar. Diam, tidak bergerak sedikit pun. Reza mundur setapak. "Bert, lo bisa kesini sebentar?" Gilbert muncul dari arah kamar mandi. "Kenapa?" Saat ia menoleh ke arah tangga, sosok itu sudah tidak ada. Reza menarik napas panjang. "Gua lihat dia di bawah tangga." "Pocong lagi?" Reza mengangguk. Malam itu, tak satu pun dari mereka benar-benar tidur. Lampu darurat dinyalakan, kamar dikunci. Tapi gangguan tetap terasa. Di dapur, sekitar pukul 2 dini hari, Andam duduk sendirian. Ia menatap kosong ke meja, sambil terus memutar-mutar kunci tua di tangan. Reza memutuskan untuk menemui Pak Rasmin. Ia turun sendiri ke warung kecil di bawah lereng, tempat pria tua itu tinggal. Langit mendung, udara lembab. Pak Rasmin sedang duduk di kursi depan rumahnya, memotong batang singkong. "Pak, saya boleh tanya soal villa itu?" buka Reza. Pak Rasmin menoleh perlahan. "Kenapa? Ada yang bikin gak tenang?" Reza ragu sejenak. "Kami mimpi aneh, Pak. Teman saya juga temukan kunci tua di kamar. Dan kami baca catatan seseorang bernama Pak Minto." Pak Rasmin diam sejenak. Lalu ia menyandarkan tubuh ke kursi. "Pak Minto dulunya penjaga villa itu, kerja sendirian, orangnya baik, gak banyak omong. Dulu pernah ada tamu, anak muda juga. Datang ramai-ramai, mabuk, ribut. Lalu, tanya Reza pelan, mereka jahil. Suruh Pak Minto naik ke loteng, pura-pura nyuruh bersih-bersih. Tapi pas Pak Minto naik, pintunya dikunci dari luar. Mereka ketawa-ketawa, terus pergi paginya. Gak ada yang tahu kunci lotengnya ikut terbawa sama mereka." Reza menunduk. "Berarti Pak Minto dikurung?" "Iya. Seminggu gak ada kabar. Waktu dibuka, dia udah gak bernyawa." Pak Rasmin menatap ke arah kebun. Sejak itu, villa sering kosong. Kadang yang nginep suka ngeluh soal mimpi. Saya sendiri gak pernah berani masuk ke lotengnya. Reza pamit, lalu kembali ke villa. Malamnya, Reza menceritakan semua ke yang lain di ruang tamu. Wajah mereka semua tegang. "Berarti benar, kuncinya itu kunci loteng?" tanya Tari. Andam berdiri, lalu mengeluarkan kunci dari saku jaket. Ia berjalan ke ujung lorong, lalu mengarahkan kunci ke pintu loteng. Kuncinya pas, terkunci selama ini. Andam menoleh ke arah mereka semua. Loteng ini belum pernah dibuka lagi. Andam berdiri di bawah pintu loteng. Ia memegang kunci tua dengan tangan gemetar. Yang lain berdiri di belakangnya, menunggu. "Yakin mau dibuka sekarang?" tanya Tari pelan.
Andam mengangguk. Ia putar kuncinya perlahan. Bunyi klik terdengar, lalu tuas kayu pelan-pelan turun. Tangga kayu terbuka. Udara dari dalam loteng terasa berat. Debu turun perlahan. Reza naik lebih dulu, senter di tangan. Langit-langitnya pendek, ucapnya dari atas. Gilbert menyusul, lalu Andam. Tari dan Niken menunggu di bawah, tidak berani naik. Di dalam, lantai kayu tertutup debu tebal. Di salah satu sudut, ada ember karatan dan sisa botol plastik kosong. Dindingnya kotor. Di bagian belakang, ada sepotong rantai pendek yang menempel di lantai dengan baut besar. Reza menyorot ke tembok. Ada tulisan pudar, tercoret kasar dengan benda tajam. "Keluarkan aku." Gilbert membacanya pelan. "Ini beneran bekas dia nulis ya?" Reza menoleh ke Andam. "Kamu yang temuin kunci ini, kan?" Andam mengangguk pelan. Mereka turun tanpa bicara banyak. Begitu semua kembali ke ruang tamu, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada angin, tapi udara seperti berubah. Niken menyalakan kamera kecilnya, mencoba merekam suasana setelah loteng dibuka. Tapi layar kamera gelap. "Ini kenapa?" gumam Niken. Ia coba nyalakan lagi. Kamera menyala sebentar, lalu mati total. Tari ambil ponselnya. "Sinyal hilang lagi, Nick. Punya kamu?" Niken mengecek. Ponselnya tidak bisa menyala. Semua alat mati. Kamera, HP, padahal tadi siang masih normal, ucapnya. Niken mencoba buka salah satu file rekaman yang tadi sempat tersimpan otomatis. Layar memperlihatkan cuplikan ruang tamu malam sebelumnya. Mereka terlihat duduk santai di sofa. Tapi di bagian belakang frame, tepat di pojok lorong, muncul sesuatu. Sosok putih berdiri diam, menghadap ke arah mereka. Wajahnya tidak jelas, tapi tampak gelap. Posisi tangan terikat di dada. Kain kafannya menggantung ke lantai. Niken menjatuhkan ponsel. "Itu, tadi malam dia udah di belakang kita." Tari langsung mendekat. Wajahnya tegang. "Stop, jangan dilihat lagi. Ini udah makin gak masuk akal." Gilbert mengambil ponselnya. Tidak menyala. Reza berdiri sambil menarik napas dalam. "Kita harus keluar dari sini secepatnya." Andam tidak banyak bicara sejak loteng dibuka. Ia lebih banyak duduk diam di sudut ruang tamu, memandangi kunci tua yang ia pegang dengan kedua tangan. Pandangannya kosong. Gilbert memperhatikannya dari jauh. "Andam diem aja dari tadi," gumam Gilbert ke Reza. Reza hanya mengangguk. "Gue juga nggak tahu dia kenapa." Tari dan Niken duduk di dekat dapur, saling menggenggam tangan. Wajah mereka tegang. Lampu villa masih menyala setengah. Udara terasa berat. Menjelang malam, Andam berdiri dan berjalan pelan ke arah kamar mandi di lorong tengah. Gilbert melihat gerakannya. Setelah beberapa menit, Andam belum keluar. Gilbert bangkit dan menyusul. Ia membuka pintu kamar mandi pelan. "Andam," panggilnya. Andam berdiri menghadap cermin. Tubuhnya diam. Tangannya menggenggam kunci tua di depan dada. Mata Andam terbuka, tapi tidak fokus, seperti tidak sadar sepenuhnya. "Andam, lu kenapa?" Gilbert melangkah masuk. Tidak ada jawaban. Gilbert mendekat. Tatapan Andam masih kosong ke arah cermin. Gilbert mengikuti arah pandangannya. Di dalam kaca ia melihat bayangan Andam dan sesuatu di belakangnya. Pocong berdiri persis di belakang Andam, menghadap ke cermin. Wajahnya gelap. Tubuhnya membungkuk sedikit, seolah menunduk ke arah Andam. Gilbert mundur cepat, menarik Andam. "Dam, bangun. Lu ngelihat itu?" Andam berkedip, seperti baru sadar. Ia menoleh ke arah Gilbert. "Dia mau aku kembalikan kuncinya," ucapnya pelan. Gilbert menggenggam bahu Andam. "Lu jangan ngomong aneh-aneh. Kita semua lihat sesuatu, tapi kita masih bisa keluar dari sini." Andam menatap kunci di tangannya. "Tapi ini bukan punyaku," dia terus bilang di kepala aku. Dia bilang, kunci ini miliknya. Gilbert menahan napas. Ia menoleh ke cermin lagi. Cermin kosong. Tidak ada apa-apa.
Tapi udara di kamar mandi tetap dingin, dan Andam tidak melepas kunci dari tangannya. Malam itu, mereka semua tidur dalam keadaan waspada. Tidak ada yang mematikan lampu. Andam tetap memeluk kunci tua, seolah tidak bisa melepaskannya. Pagi menjelang, kabut masih menyelimuti sekitar villa. Semua berkumpul di ruang tamu. Wajah-wajah mereka pucat dan lelah. Andam duduk di pojok, masih memegang kunci tua erat-erat. Reza berdiri di tengah ruangan. Kita nggak bisa begini terus. Hari ini kita keluar. Gilbert mengangguk. Gue setuju. Semalam gue dengar langkah di atas plafon lagi. Kita beresin barang sekarang, ucap Niken sambil menarik lengan Tari. Tari tidak banyak bicara sejak semalam. Ia hanya mengikuti gerakan Niken, tapi wajahnya masih tampak takut. Setelah semua siap, mereka keluar dari villa. Mobil Reza sudah dipanaskan, tapi saat mesin dinyalakan, tidak merespons. Apalagi ini, gerutu Reza. Gilbert turun memeriksa. Ban belakang sebelah kanan kempes. Angin habis total. Reza menyalakan ponsel untuk cari bantuan, tapi layar hanya menunjukkan ikon pencarian sinyal yang terus gagal. Niken mencoba ponselnya. Gak bisa. Semua mati. Reza berdiri di depan mobil, lalu menoleh ke arah Andam. Kuncinya. Gue yakin semua ini mulai sejak lo pegang itu. Andam memeluk kunci lebih erat. Dia gak mau dikembalikan ke loteng, tapi dia juga gak mau kita pergi. Reza mendekat. Gue bakal buang kunci itu. Andam geleng pelan. Jangan. Reza merebut kunci dari tangan Andam dengan paksa, lalu berjalan ke arah jurang kecil di tepi kebun teh. Tanpa banyak bicara, ia melempar kunci itu ke dalam semak. Sudah, kita cari warga. Jalan kaki kalau perlu, katanya. Mereka mulai menuruni jalan sempit yang menuju gerbang utama villa. Tiba-tiba, Tari berhenti. Nafasnya terhenti sejenak. Matanya membelalak menatap lurus ke depan. Di tengah jalan, berdiri sosok putih. Tubuhnya tegak, terbungkus kain kafan kusam. Wajahnya gelap. Tangannya terangkat, memperlihatkan kunci tua yang tadi dilempar Reza. Dia bawa kuncinya, bisik Tari. Sosok itu tidak bergerak, tapi perlahan mulai melangkah mendekat. Reza menarik Tari mundur. Masuk lagi ke villa. Tari tidak sempat merespons. Tubuhnya limbung, lalu jatuh pingsan di pelukan Niken. Sosok pocong itu terus mendekat perlahan, tanpa suara, tanpa gerakan lain selain maju. Gilbert membantu Reza membawa Tari kembali ke dalam. Andam berdiri di dekat pintu villa, wajahnya kosong. Dia gak mau kita pergi, ucap Andam pelan. Reza menutup pintu villa cepat-cepat. Tapi mereka tahu gangguan belum selesai. Reza kembali turun ke rumah Pak Rasmin. Ia datang dengan wajah tegang dan langkah cepat. Pak Rasmin sedang menyapu halaman ketika Reza menghampiri. Pak, kuncinya kembali. Sosok itu muncul lagi. Kami gak bisa keluar dari villa, kata Reza. Pak Rasmin berhenti menyapu. Ia menatap Reza lama. Kalau begitu, mungkin harus dikembalikan ke tempatnya. Reza mengangguk cepat. Tolong bantu kami. Tak lama, Pak Rasmin datang ke villa membawa bungkusan kecil berisi bunga dan kain putih. Ia minta semua berkumpul. Kunci itu bukan untuk dibuang. Tempatnya ada di loteng, di bawah altar kecil dekat dinding utara. Jelas Pak Rasmin. Andam langsung berdiri dari duduknya. Enggak, kuncinya jangan dikembalikan. Dia belum mau ditinggal. Reza menatap Andam. Lo kenapa, Dam? Andam terlihat berbeda. Wajahnya tegang, napasnya berat, tangannya mengepal. Dia belum selesai. Kalau kuncinya dikembalikan, dia bakal hilang, kata Andam. Pak Rasmin mendekat. Dia sudah cukup lama terikat di sini. Arwahnya butuh ditenangkan, bukan dipertahankan. Andam mundur. Matanya kosong, suaranya pelan. Aku dengar dia bicara di kepala aku. Tiba-tiba Andam berlari ke lorong dan mengunci diri di kamar mandi. Reza dan Gilbert menyusul, mencoba membuka pintu. Andam,
"Buka pintunya, ini bukan cara yang benar," teriak Reza. Tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, Pak Rasmin menyuruh mereka mundur. Ia membaca doa singkat, lalu menyiram air dari botol kecil ke bawah celah pintu. Tak lama setelah itu, suara kunci jatuh terdengar. Reza membuka pintu cepat-cepat. Andam terduduk di lantai kamar mandi. Matanya berkedip pelan, seperti baru sadar dari tidur panjang. "Aku gak bisa nahan dia," katanya pelan. Reza memungut kunci yang tergeletak di lantai. Mereka naik ke loteng bersama. Lampu darurat digantung di tangga. Di sudut ruangan, di balik tumpukan kardus lama, terdapat batu kecil berbentuk persegi. Di atasnya ada cekungan kecil yang ditutupi debu tebal. "Letakkan di situ," ucap Pak Rasmin. Reza melangkah pelan. Tangannya gemetar saat memegang kunci. Saat ia mulai menunduk, suara langkah samar terdengar dari arah pintu loteng. Semua menoleh. Pocong berdiri di depan tangga, menghadap ke arah mereka. Sosok itu tidak bergerak, kainnya lusuh, wajahnya masih gelap. Beberapa detik kemudian, saat Reza meletakkan kunci ke dalam cekungan batu, pocong itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang tersisa. Pak Rasmin menarik napas pelan. Sudah, dia nggak akan ganggu lagi. Andam masih terdiam, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Malam itu, villa terasa lebih hangat dari sebelumnya. Tidak ada suara aneh, tidak ada mimpi buruk, hanya udara dingin pegunungan dan rasa lega yang belum sepenuhnya mereka pahami. Pagi datang dengan cepat. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, cahaya matahari menembus jendela tanpa terhalang kabut. Gilbert membuka jendela ruang tamu dan tersenyum kecil. "Hawanya beda ya." Niken berjalan ke dapur dan memeriksa ponselnya. Sudah menyala, tangkapan sinyal juga muncul, meskipun lemah. "Udah ada sinyal, tapi cuma satu garis," katanya. Tarik keluar dari kamar dengan mata yang masih berat. "Tidurku bisa nyenyak semalam." Reza duduk di tangga beranda, menghadap kebun teh. Andam duduk tak jauh darinya, memeluk lutut, diam. "Gimana keadaan lu sekarang?" tanya Reza. Andam menatap ke kejauhan. "Kepalaku gak seberat kemarin, masih bingung aja. Gua rasa kita semua setuju satu hal," kata Gilbert sambil berjalan ke tengah halaman. "Kita gak akan balik ke tempat ini lagi." Yang lain mengangguk. Pak Rasmin datang sekitar pukul 9. Ia hanya berdiri di luar pagar dan melambaikan tangan. "Terima kasih, Pak," ujar Reza menghampiri. Pak Rasmin mengangguk. "Hati-hati di jalan, jangan simpan apapun dari sini." Sebelum berangkat, Niken menyalakan kameranya yang sempat mati total. Ajaibnya, perangkat itu menyala tanpa kendala. Ia mengecek galeri, lalu membuka salah satu video terakhir yang tersimpan otomatis. Ia, Tari, dan Gilbert melihat ke layar kecil kamera itu. Video menampilkan kamar yang kosong. Posisinya seperti diletakkan di atas meja. Waktu malam, mereka menatap dalam diam saat kamera merekam pintu kamar yang perlahan terbuka sendiri. Beberapa detik kemudian, dari arah luar pintu, terdengar suara rantai yang digeser di lantai. Niken langsung mematikan kamera. "Udah," katanya singkat, "kita pulang aja." Mereka naik ke mobil. Jalan keluar dari villa terasa lebih ringan. Tidak ada gangguan, tidak ada bayangan. Namun, tak satu pun dari mereka menoleh ke belakang. Dan villa tua itu tetap berdiri diam di lereng bukit, menunggu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.